Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi secara rinci. Kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dimulai dari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Penciptaan bumi pun didahulukan sebelum penciptaan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat As-Sajdah ayat 3. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai 6 hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari-hari biasa. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitu juga dengan bumi. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun. Dan tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, lalu gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Dan tentunya dari semua yang Allah ciptakan, tugas kita sebagai muslim adalah mempercayai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin beriman kepadanya dan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi di program Muslim Masa Kini. Wah, ini tuh saya udah selesai senam jantung sehatnya. Kenapa sih kok kita pagi-pagi udah senam jantung sehat? Karena pada hari ini kita bakalan susur alam yang ada di sini. Bagaimanapun juga alam kan diciptakan sama Allah untuk kita syukuri, untuk kita tadaburi. Nah, saya baru sama teman-teman saya semua di sini udah siap. Tadi kita udah cooling down, udah seger lagi? Berarti hari ini kita udah siap buat susur desa? Siap. Kalau kayak gitu ikutin kita terus dalam program Muslim Masa Kini. Yuk kita salat! Yeay! Hari ini saya bersama teman-teman dari Muslim Center Bogor, Jawa Barat akan melakukan perjalanan tadabbur alam. Kami akan susur desa, sawah, dan juga sungai. Jarak yang akan ditempuh kurang lebih sekitar 4 km. Sebelum melakukan perjalanan, kami berolahraga demi memacu semangat. Wah, ini tuh bagian dari permulaan kita, karena hari ini kita bakalan mengenal alam lebih dalam. Karena bagaimanapun juga, alam itu kan sesuatu yang diciptakan sama Allah, diperuntukkan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Gimana caranya? Kita harus bersyukur. Ini saya baru mulai. Tunggu saat lagi karena kita bakalan masih semangat untuk jalan-jalan. Kalau kayak gitu ikutin saya terus di program Muslim Masa Kini. Bye. Ya, manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan pikiran serta hati, tidak lain untuk berpikir. Dalam kajian Islam ada istilah yang disebut dengan tafakur, tadabbur, dan tasyakur. Semuanya merujuk pada urusan berpikir atau merenung. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Tadabbur dulunya sudah biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Hal itu mereka contoh karena Rasulullah kerap melakukan tadabbur ayat dan tadabbur alam di waktu bersamaan. Diriwayatkan Ibnu Hibban bahwa suatu hari Ubaid bin Umar dan Atta menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan maksud belajar tentang Islam. Ubaid berkata, "Wahai Aisyah, sampaikanlah kepada kami sesuatu yang paling mengagumkan dari kehidupan Rasulullah SAW." Mendengar permintaan itu, Aisyah menangis. Setelah itu, ia menceritakan bagaimana Rasul beribadah dan bertadabur di malam hari. Kata Aisyah, Rasulullah pernah sholat tahajud sangat lama. Beliau meminta Aisyah membiarkannya berlama-lama dalam beribadah kepada Tuhannya. Aisyah berkata, "Demi Allah, aku ingin selalu dekat denganmu dan melakukan sesuatu yang membahagiakanmu." Rasul hanya tersenyum, kemudian melanjutkan sholat tahajud.
Aisyah mengisahkan saat sholat Rasul menitikan air mata. Air mata itu mula-mula hanya membasahi pipi, lalu jenggot beliau, sampai akhirnya membasahi tanah tempat beliau sholat. Rasul tak henti-hentinya menangis dalam sholat itu. Hingga Bilal mengumandangkan azan subuh. Aisyah bertanya, "Mengapa engkau menangis seperti itu? Tidakkah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang?" Rasul menjawab, "Sungguh aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur." Rasul melanjutkan, "Wahai Aisyah, aku menangis seperti itu karena Allah baru saja menurunkan ayat kepadaku. Orang yang membaca ayat ini akan celaka jika tidak menadaburinya." Tadabur ayat dan tadabur alam sama-sama bernilai ibadah. Tadabur ayat mengantarkan kita pada pemahaman dan pemaknaan kitab suci Al-Quran. Sementara tadabur alam membimbing kita untuk mengerti bagaimana mestinya bersikap kepada alam raya. Tadabur alam sendiri pada dasarnya adalah wisata alam yang mengedepankan nilai-nilai Islami. Karena berwisata sejatinya adalah bukan sekedar hanya mengisi waktu liburan ataupun berfoya-foya. Makna dari tadabur alam untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan, memahami tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dengan melihat beragam ciptaannya. Kita cukup memperhatikan 3 unsur yang dapat dijangkau oleh akal, yakni alam semesta, manusia, dan kehidupan, yang merupakan bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan ada sang pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya ketiga unsur tersebut bersifat terbatas, lemah, dan serba kurang. Dengan tadabur alam, misalnya dengan bersama keluarga melihat laut yang luas, bergemuruhnya ombak, serta melihat beragam jenis ikan, itu bisa meningkatkan keimanan. Oleh karenanya dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, agar dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati benda-benda tersebut, bagaimana satu dan yang lainnya saling membutuhkan, akan memberikan suatu pemahaman yang meyakinkan akan adanya Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainannya bahasa dan warna kulitmu. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Inilah makna tadabur alam yang sebenarnya. Cukup dengan memperhatikan dan memfokuskan benda-benda sekitar, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Seperti apa tadabur alam sesungguhnya? Sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini.